Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Jumpa lagi di kuliah pemrograman web. Kali ini kita masih masuk ke dalam materi Object Oriented Programming. Ya, di materi ini saya sebelumnya sudah dijelaskan dengan konsep encapsulation, ya, di mana ada access modifier di situ, ya, public, private, dan protected. Ya. Kemudian juga dijelaskan tentang inheritance sebelumnya sudah. Nah, hari ini saya akan masuk ke materi relasi antar kelas. Ya, dalam konsep OOP ini adalah bagian dari bagaimana suatu kelas dengan kelas lain-lainnya saling berinteraksi. Berinteraksi dalam artian nanti bisa digunakan atau bahkan dia adalah suatu komposisi nanti, ya. Bagaimana suatu kelas bentuk dari kelas yang lain. Baik, dari konsep relasi antar kelas ada yang namanya inheritansi, ya. Contohnya ini yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep inheritansi. Nah, contohnya di sini person adalah parent class, mahasiswa dan dosen adalah subclass. Jadi mahasiswa ini adalah person. Jadi dosen adalah person. Jadi is a relationship, ya. Jadi is a relationship, ya. Jadi mahasiswa adalah person juga. Dosen adalah person juga. Jadi relasinya adalah inheritance to is a relationship. Ya. Jadi dosennya adalah objek person, mahasiswa adalah objek person. Kenapa? Karena data-data yang person dia dimiliki juga oleh mahasiswa. Di inheritance atau diwariskan dari person ke mahasiswa. Yang cukup jelas ya untuk inheritance. Ya. Kemudian ada lagi association. Dia hubungannya adalah haskell relationship. Jadi kelas A dan B punya asosiasi. Contohnya kelas A memiliki kelas B, atau sebaliknya misalkan kelas B memiliki kelas A. Ya. Contoh realnya mungkin di sini contoh realnya nanti di detail sebelumnya, ya. Misalkan mobil memiliki mesin, ya. Mobil memiliki mesin, ya. Manusia memiliki tangan. Nah, itu contohnya misalkan ini adalah manusia, ini tangan atau ini jantung. Manusia memiliki jantung. Gitu ya, relationship-nya nanti bisa one way atau satu arah. Nah, ini kebetulan nih saya belum satu arah. Ya, association. Bisa aja kelas A memiliki kelas B juga memiliki kelas A. Has relationship. Ya, jadi sejajar, bisa dikatakan sejajar. Berikutnya adalah agregasi dan komposisi. Ya, ini saya fokus ke dalam di association itu dibagi dua. Ya, ada aggregation dan composition. Nah, contoh sini, ya, contoh asosiasi tadi yang mobil memiliki mesin dan roda. Ya, misalkan kelas 1 adalah mobil, kelas 2 adalah roda. Mesin memiliki roda. Gitu ya. Manusia tadi memiliki jantung, tangan dan kaki. Gitu ya. Buku memiliki halaman atau page misalnya. Ya. Nah, nanti ada dua jenis hubungan relasi ini antara kelas tadi, ada aggregation, ya, namanya aggregation, nanti lambangnya di kelas diagram itu seperti diamond sih, tapi kotaknya adalah putih, ya. Contohnya sebuah instan kelas 1 mengandung kelas 2, ya, has, jadi relationnya has tadi, ya, association, ya. Kelas instan 1 mengandung kelas 2, has, gitu ya. Contohnya mobil terbentuk dari mesin dan roda. Jadi di kelas mobil ini ada mesin dan roda. Jadi ada dua nih. Ya. Kalau ada satu lagi sini ini mobil, ini mesin, satu lagi sini roda, dan satu lagi. Nah di sini kenapa bentuknya tidak hitam seperti ini, kosong, ya, diamond kosong. Ini filosofinya gini. Jika mobil tidak dihancurkan, mobilnya yang dihapus misalkan, maka mesin dan
roda masih bisa dipakai, misalkan dipakai di objek insan lainnya, di mobil lainnya, atau diletakkan di mesin, di mobil lainnya mesinnya, gitu. Jadi masih hidup, bisa digunakan. Itu namanya aggregation, gitu ya. Jadi relasi kelasnya seperti itu. Ya, agregasi seperti gabungan antara ada dua kelas, misalkan menyatu menjadi satu kelas, digabung, gitu ya. Aggregation, gabungan. Ya. Jadi kalau dia masih bisa berdiri sendiri tanpa kelas ininya, gabungannya misalkan, maka dia bisa katakan relasinya aggregation. Ada lagi composition. Ya, sebuah insan kelas 1 memiliki ya dia own istilahnya, memiliki kelas 2. Contohnya yang real kubik Rubik. Kubik Rubik kan ada kotak-kotaknya. Anggap saja kubik Rubik adalah kelas 1, kotak-kotak kecilnya itu adalah jadi terbentuknya dari kubik Rubik tadi itu adalah karena kotak-kotak kecilnya, misalnya. Ya. Atau gini, manusia memiliki jantung. Ya, misalkan ini ada manusia ini jantung, tangan atau kaki misalnya. Nah, ini bisa dikatakan composition. Ya. Jika tangan, jantung, dan kaki itu dijadikan kelas misalkan. Ya. Nah, jika manusia mati, jantung, tangan, kaki tidak berfungsi. Nah, jadi dia komposisi gabungan, hancur gitu ya. Jadi kelasnya hancur, maka yang ini tidak bisa digunakan itu, maka dilambangkannya dengan tanda hitam seperti ini, ya. Diamond hitam. Nah, ini contohnya aggregation, has, ya. Kalau composition memiliki, ya. Engine memiliki car memiliki engine. Car terbentuk dari engine mesin, ya, halaman seperti ini. Buku terdiri atas halaman atau page, gitu ya. Bukunya hapus, hilang, halaman nggak berfungsi, halaman nempel di buku. Contoh lain dalam institusi misalkan suatu fakultas itu departemen atau fakultas ya, diri atas program studi itu ya. Dalam fakultas terdapat dosen-dosen. Nah, ini namanya agregasi. Objek dosen dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada fakultas. Jadi dalam fakultas itu ada HES ya, fakultas memiliki dosen-dosen. Ya. Kalau fakultasnya hilang, misalkan ya, maka dosen tetap ada, dia bisa mengajar di fakultas lain. Misalkan. Nah, universitas memiliki fakultas. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi dalam universitas ada fakultas MIPA, fakultas teknik, fakultas ekonomi misalkan. Nah, itu namanya komposisi. Kalau fakultasnya bubar, universitasnya bubar, ya hilang, maka fakultasnya nggak bisa berdiri, nggak ada. Nah, itu. Ya, jadi gitu ya. Bedakan antara fakultas tadi ya, antara composition dengan aggregation. Baik. Contoh ya, kita akan implementasikan ya diagram kelas bawah ini ada person, ada mahasiswa, ada dosen. Mahasiswa dan dosen adalah subkelas dari person. Jadi ini parent class person, kemudian mahasiswa dan dosen adalah subkelas. Ya, jadi kelas mahasiswa dan kelas dosen turunan dari kelas person. Data-data dari person diturunkan ke mahasiswa, itu ya, turunkan ke dosen. Ya. Nah, kemudian ada mata kuliah dan dosen. Nah, mata kuliah dan dosen adalah akan dapat membentuk dosen mata kuliah. Ya, artinya kalau dosen mata kuliah kenapa agregasi bukan komposisi? Karena dosen mata kuliah dihapus, maka dosen bisa berdiri sendiri, mata kuliah bisa berdiri sendiri. Seperti itu ya. Jadi dalam interaksi antara kelas bisa dosen dan mata kuliah bisa berdiri sendiri. Misalkan dengan bisnis proses yang lain, mata kuliah juga dengan bisnis proses yang lain. Ya. Ini dilambangkan sebagai aggregation. Oke. Nah, ini contohnya kelas person tadi ya. Kelas person. Ini kelas person. Ini kelas dosen ya, dosen extend person ya. Oke, untuk kode programnya kalau mungkin nanti kalau ingin bisa mengakses bisa diakses di sini ya, di Projulman, di GitHub Projulman, bisa codingannya ada di sini, saya share di belajar web. Di sini OOP, di sini ada OOP 5 di sini. Codingannya saya share di sini ya. Kelas
tadi kelas person ada di sini ya. Kelas mahasiswa juga ada di sini ya. Jadi ada kelas person dan kelas mahasiswa. Jadi hubung inheritance ya seperti itu ya. Jadi extend, jadi semua jadi person ini dia akan dosen ini akan memiliki data person diwarisi dari kelas person ya, jadi seperti ini ya, lambangnya panahnya ke atas ya. Kemudian ada aggregation atau composition. Nah, ini contohnya kebetulan aggregation. Jadi ada mata kuliah isinya nama SKS kode, ini ada konstruktor. Kelas dosen mata kuliah adalah gabungan dari kelas dosen dan kelas mata kuliah. Nah, jadi di sini ada data di sini. Dosen mata kuliah has dosen mata kuliah has mata kuliah. Jadi seperti ini. Ya. Nah, bagaimana codingnya? Saya akan jelaskan codingannya, contoh implementasinya, codingannya ya. Mungkin dari sini ya, saya akan buat di Visual Studio Code saya di sini. Di sini ada kelas dua tadi aja ya, kelas mata kuliah ini. Kemudian ada kelas dosen, gitu ya. Nah, saya ada kelas dosen mata kuliah, gabungannya ya. Nah, saya akan buat misalkan terkait penjadwalan mata kuliah misalkan, ya. Karena di dalam dosen mata kuliah ada hari belajarnya, ruangannya di mana, sama semester berapa. Misalkan. Oke, kita implementasikan, kita buat di sini file baru misalkan namanya jadwal.php. Oke. Jadwal PHP ini akan menggunakan kelas apa tadi? Kelas dosen.php. Kita harus panggil require1. Kemudian kelas mata kuliah kita panggil. Oke. Saya buat satu objek dari dosen, misalkan DSN1 sama dengan new dosen. Kita lihat konstruktor dari dosen, dia menghendaki NIDN dan nama, nomor induk dosen dan nama, ya. Di jadwal di konstruktornya di sini, misalkan NID-nya 048601, nama dosennya Ahmad Rio. Nah, ini ya. Bisa kita tambahkan dosennya, data dosennya ya. Misalkan dia apa tadi di sini di kelas dosen adalah mewarisi dari kelas apa tadi? Kelas person. Nama sudah tadi ya. Pendidikan di sisi personnya, ada di sisi dosennya. Gender tempat tanggal lahir. Ya. Masukkan gender misalkan laki-laki. DSN1 TMP lahir misalkan. Depok misalkan. Nah, misalkan ya. Kemudian DSN tanggal lahir misalkan 2086 12 13 misalkan ya. DSN 1 apa tadi? Pendidikan kan misalkan nah, seperti itu ya, datanya sudah lengkap nih, datanya dosen 1 gitu ya. Bisa juga kita buat dosen kedua misalkan mungkin dosen kedua dosennya adalah ya Rahman misalkan. Kuliahnya misalkan perempuan, mata kuliahnya oke, misalkan seperti ini. Jadi ada dua dosen ya, Mario dan Amalia. Nah, sekarang saya buat lagi mata kuliah. Oke. $MK1 sama dengan new mata kuliah. Oke, kita lihat kelas mata kuliahnya, konstruktornya seperti apa. Nah, konstruktor nama SKS kode. Ya, nama SKS kode. Nama SKS kode. Mata kuliahnya misalkan statistik misalkan.
ya. Mata kuliah nama mata kuliah kode, ya. Ya, SKS dulu. Nah, SKS dulu, SKS-nya 3 misalkan. Kodenya start misalkan. MK2 misalkan new mata kuliah misalkan UX misalkan. Ya, SKS mata kuliahnya UX. Nah, misalkan gitu ya. Interface user experience misalkan ya. Nah, ini mata kuliahnya. Nah, ini kita bisa bikin objek dosen mata kuliah, berarti kita harus require lagi satu lagi. Ya, kelas dosen mata kuliah. Jadi harus di-require 3 aja, karena kita akan pakai. Ya, kelas dosen mata kuliah ini isinya dosennya siapa, mata kuliahnya apa, semester berapa. Ya, jadi akan diberi nilai semester dosen mata kuliah. Hari keuangan belum diberi. Ya, kita bisa define di sini, misalkan Vario ini adalah mengajar statistik, berarti dosen mata kuliah di MK1, misalkan new dosen mata kuliah, oke. Ya, siapa dosennya? Vario itu adalah DSN1. Tidak ada kumpul datanya di DSN1. Nah, mata kuliahnya MK1, dia semester misalkan kita define semester 2011. 2001 semester ganjil. Amalia Rahma mengajar UX misalkan. Ya, berarti dia DSN2. DSN2 ini Amalia Rahma, ya. Kemudian dia mata kuliahnya adalah MK2 UX misalkan. Ya, dia semester berapa? Genap misalkan 1. Nah, ini berarti objek dosen mata kuliah adalah gabungan dari itu. Ya, gabungan dari dosen dan mata kuliah. Ditambah data lainnya, misalkan di hari apa ngajarnya, di situ, misalkan hari Senin. Di ruangan mana ngajarnya, di ruangan mana bisa disebutkan sini B20301 misalkan. Ya. Kan yang di MK2 hari apa belajarnya, misalkan hari Kamis. Hari Kamis. Ya, ngajarnya di mana? Di MK2, ngajarnya di ruangan mana? Di ruangan A, kampus A, ya, ruang 201. Seperti itu. Nah, ya. Ini data-data ini bisa kita tampilkan, ya, kita bangun dalam bentuk tabel misalkan. Kita buat array aja AR, MK, AR jadwal. Ya. Sama dengan dolar, sama dengan DMK1 dan DMK2. Ini kebetulan ada 2 ya. Ya, jadwal. Biasanya biar bagus kita buat tabel ini, kita butuh PHP-nya, akan buat tabel. Tabel plus table, misalkan ordernya kita set 1, nya misalkan 100%. Itu ya. Dan T-head, TR, kita isi nomor, TH di tengah, ya, nomor, apalagi misalkan semesternya kita sebutkan dulu, kemudian mata kuliahnya kita sebutkan dulu, mata kuliahnya apa, kemudian tambahkan lagi misalkan SKS-nya berapa, kemudian dosennya siapa, dosennya, kemudian mengajarnya hari apa, hari, dan ruangannya di mana. Oke. Kita buatkan datanya nanti di sini. Nah, ini kita akses dulu deh ya, akses dulu. Kita cek dulu di browser, jangan lupa sum-nya dinyalakan dulu. Ya, sum saya nyalakan dulu, sum kontrol panelnya. Sum kontrol panel. Ya, start. Nyalakan, nah kita akses browsernya, ini ada di web apa proyeknya, sebentar proyeknya di web SCD ya. Localhost web city jadwal.php. Nah, belum muncul ya, datanya seperti ini.
kita akan munculkan datanya. Misalkan satu jadwal kuliah program studi, misalkan sistem informasi. Ya, misalkan itu biar ada headernya, saya kasih ya. Nah baru kita isi datanya di T-body. Jangan lupa looping ya, mana ini right, mana tadi pakai for each ya, for each dollar AR jadwal pas OBJ deh, objek ya, saya anggap kita ambil sebagai objek huruf awal. Jangan lupa di sini kita kena looping, kita akan buka tutup aja dalam tag PHP-nya ya. Di sini ada nomor 91. Oke. Nah, kita tampilkan nomornya dulu. TD ya, TR TD. Nah, nomor itu adalah yang ini sama aja echo ya. Echo adalah nomor. Script tag apa saja untuk beberapa data kami. Oke, berikutnya adalah setelah nomor semester. Ya, ini adalah nempelnya di OBJ. Jadi OBJ semester berapa dia ngajarnya, datanya kita ambil. Kemudian dosennya, ya dosennya ini siapa? Oh, bukan dosen, mata kuliahnya apa? Nah, berarti OBJ. Nah, mata kuliah kita ambil. Nah, ini chain ya, rantai gitu ya. Ada tanda panah lagi nih. Siapa? Mata kuliahnya apa? Namanya kita ambil. Oke, mata kuliah apa? Namanya diambil. Kemudian SKS-nya juga ada di situ. Nempelnya di situ. OBJ, mata kuliah, chain gitu ya, SKS. Chain method atau chain access chain member class variable. Ya, kemudian apa tadi di sini SKS sudah dosen. Nah, dosennya siapa? Ini objeknya berarti dosen. J dosen nama gitu ya. Harinya apa? Harinya kita OBJ hari. Dan ruangan berapa? OBJ ruangan. Nah, nanti implementasinya ruangan bisa juga jadi kelas juga tuh, komposisi juga. Aggregation gitu ya. Kita ambil datanya, nah, sudah. Nomornya masih satu, berarti harus kita counter di sini. Nomor plus plus di sini ya. Nomor plus plus, nomor plus plus. Nah, seperti itu. Ya, datanya sudah bisa muncul, gitu ya. Nah, ini ada implementasi dari tadi ya, apa yang namanya agregasi. Ya, dan composition atau composition. Nah, di contoh sini adalah agregasi. Ya, oke, untuk saya contohkan untuk proyek kalian ya. Nah, ini saya jelaskan aja langsung di sini. Di sini ada di proyek kalian. Di sini ada tugas proyek 1. Nah, di sini tugas proyek 1. Ya, tugasnya adalah tadi ya, implementasi object oriented programming dan backend template admin LTE. Ya. Nah, untuk penjelasan tentang inheritance itu bisa dilihat di channel YouTube saya di YouTube/C/Sirojul Lab. Nah, di sini jelaskan tentang inheritance, tentang encapsulation. Ya. Di video ini bisa kalian lihat ada encapsulation dan inheritance. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan dulu yang tugas kalian ini nanti akan. Nah, tugasnya individu ya, jadi perorangan ya, masih menggunakan PHP biasa, belum menggunakan web framework ya. Kemudian nanti hasilnya kalian upload di website Kreasi Nullifikasi ID ya, Kreasi Nullifikasi ID. Di sini nama usernya nih, usernya nanti ya, nah, user kalian nanti di situ ya, diupload ke sini ya lewat FTP atau SSH, FTP. Nah, kemudian data-datanya nanti harus dikumpulkan ke Google Form sebelum tanggal 23. Ini saya ralat tambah sepakat lagi sebelum tanggal 23
April 2002 jam 23.00 ya. Dikerjakan sendiri dan seterusnya nanti dibaca. Nah ini implementasi OOP. Ya, implementasinya adalah kalian membuat aplikasi menghitung body mass index, gitu ya, indeks kesehatan berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Ini ada rumusnya nih. BMI itu adalah berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Berat badan satuannya kilogram, tinggi badan satuannya meter, gitu ya. Jadi nanti kalau inputannya sentimeter diubah dulu ke meter baru dipangkat 2. Nah, jika nanti hasilnya muncul misalkan 20 berarti dia normal ideal ya. Ya normal ideal. Nah, misalkan dia 30 berarti dia obesitas gitu bukan. Atau masih kurang terus misalkan ya, nanti bisa dibutuhkan. Nah, ini contoh implementasinya bisa kalian akses suatu website namanya sehat hellosehat.com ya. Ini so, saya lihat di internet ada contoh kasusnya itu menghitung cek kesehatan di sini ya. Ada BMI, kalkulator BMI, body mass index ya. Tapi kira-kira formnya seperti ini. Nah, mungkin nanti formnya lebih detail nanti ya. Karena saya minta lebih data tambahan, tidak hanya gender ya, ada namanya harusnya. Berapa usia, nanti masukkan di sini ya. Misalkan usianya 20 misalkan ya. Siswa misalkan berapa tingginya 159. Berapa beratnya misalkan beratnya 45 kg. Hitung nanti 17,8 dia masih kekurangan bobot gitu ya. Nah, nanti bisa digambarkan visualisasinya berat badan seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini ya, bisa dilihat nih aplikasi biar ada gambaran nanti ya, aplikasi hellosehat.com dicek kesehatan body mass index. Ya, saya balik lagi di sini ya, nanti kelas diagramnya nanti tugas kalian adalah buat kelas pasien, kelas BMI. Nah, perhatikan di sini ya, tadi kan sudah belajar komposisi dan aggregation. Nah, pasien dan BMI pasien adalah agregasi dari pasien. BMI pasien memiliki data pasien, di sini ada data pasien. Nah, sedangkan BMI pasien ke BMI dia adalah composition. Ya, karena kalau BMI pasien hapus maka BMI ini nggak ada. BMI ada karena ada BMI pasien, harus ada pasiennya. Jadi relasinya dia seperti ini ya, ada hitam. Ya. Nah, nanti tugas kalian bikin kelas pasien, kemudian bikin kelas BMI, bikin kelas BMI pasien dan bikin gabungan data seperti ini. Ya, nah, nanti dua data di input aja manual seperti tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dibuat aja dulu dua data dosen, ya, dosen dan mahasiswa berarti pasien 1, pasien 2, ya. Dibuat nanti dibuat juga BMI pasien 1, BMI pasien 2 digabung. Contohnya adalah aplikasi yang tadi ya, seperti ini ya. Contohnya. Kemudian jangan lupa nanti kalian buat formnya ya, form inputannya. Nanti inputannya seperti yang tadi ya. Tentu saja inputan pasiennya lebih lengkap. Ada mungkin kode nggak usah ya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, email, gender. Nah, nanti baru sama berat badan sama tanggal. Berat sama tinggi. Nanti diinput, nah, nanti dihitung. Ya. Nah, kemudian ini kira-kira tampilannya seperti ini, boleh dimodifikasi. Nah, kalau sudah berjalan, nah nanti coba diintegrasikan dengan admin LTE. Ya, untuk admin LTE cara instalasinya yang sudah ada di sini di website saya di sini admin LTE, nanti bisa kalian pelajari di sini ya, admin LTE di sini. Nah, di sini bisa di-download dulu, kemudian lihat video YouTube saya ini. Dan nanti semuanya masukin ke dalam situ, diintegrasikan ke sini. Ya, masuk jadi di halaman sini nih. Nanti di sini ada kalkulator sehat muncul di sini. Ya, praktikum yang integrasikan juga praktikum untuk yang sebelumnya nih. Tugas praktikum sebelumnya kalian masukkan juga ke sini, jadi tampilannya muncul di sini. Ya, praktikum 1, praktikum 2 dan seterusnya munculkan di sini. Jika misalkan detailnya lebih dari 1, misalkan di praktikum 1, praktikum 2, jadi biar websitenya bagus nanti ya. Nanti jangan lupa diupload ke kreasi notifikasi ini. Oke ya, cukup jelas ya proyek 1 ini. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Kalau yang tadi ini belum digabungkan nih, ya mau kita gabungkan bisa nih, ya kita gabungkan misalkan di sini, nah misalkan gabungkan ke sini nih, ya ini bisa kita ubah judul atasnya nih,
Ini kita sudah ada template-nya, ini kita judul di header. Ya, di header saya tampilkan misalkan jadwal, bukan bank ya, jadwal. Jadwalnya di situ namanya jadwal. Oke. Oh, jadwal 2 boleh lah, jadwal 2 ya, jadwal 2. Saya mau buat jadwal itu gabungannya tadi ya. Jadwal sini jadwal ya. Jalannya ke jadwal 2. Jadwal 2 belum ada. Nah, ini kita copy aja dari yang ada di situ, dari gabungan tadi ya. Nanti kalian pelajari itu nanti ya di bagaimana internasional. Saya copy aja deh, saya gabungkan jadi namanya jadwal 2. Oke. Ini kalian pelajari, ini ada di ini ya, tutorialnya ada. Masukkan di bagian bodinya jadwal 2 ya. Sorry, jadwal 2 PHP. Bisa jadwal aja. Ya, ini kita title-nya adalah jadwal kuliah. Save. Kita tampilkan sekarang di websitenya ini. Nah, sudah muncul kan dalam kerangka seperti ini. Ya, sudah bagus kan tampilannya jadwal kuliah. Ya, di sini jadwal muncul seperti ini. Ya, jadwal kuliah, program studi, sistem informasi. Ya, jadi ini. Nah, nanti seperti ini muncul nih. Yang di menu atas, yang ini menu sidebar ya, di sini ya, muncul ini. Muncul terus ya. Seperti ini. Seperti ini. Terus ya. Oke, silakan untuk proyeknya diselesaikan nanti ya. Dari saya cukup sekian untuk materi kali ini. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.